subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan saya Fatahur Rahman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau belajar mengenai fardunya wudhu. Apa saja? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan acuan kitab yang akan kita gunakan pada pembelajaran atau pembahasan kali ini. Di sini kami menggunakan kitab Safinah Perahu atau Safinatul Najah. Seperti ini bentuknya, warnanya berwarna hijau. Tentunya mungkin untuk kalangan pondok pesantren sudah familiar dengan kitab Safinatul Najah. Oke, marilah sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita seperti biasanya untuk membaca doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Inilah kita untuk teman-teman di ruangan ini, silahkan untuk membuka kitabnya bab Furudul Wudu. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, silahkan untuk menonton dan mendengarkannya dengan baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi kana fasal suci berarti fasal furudul wudu'i utawi pira-pira furudul wudu iku sittatu ahya ana 6 pira-pira perkara. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatun niat. Asani utawi kaping pindho iku ghuslul wajhi masuk tai. Wasanisu utawi kaping telu iku ghuslul yadaini masuk tangan loro mangan mirfaqaini tumeka sikut loro. Ar-rabi'u utawi kaping papat iku mashu syai'i usap suwiji-wiji minarok sisa saking sirah. Al-khamisu utawi kaping lima iku ghuslul rijlaini masuk sikil loro mangan ka'baini tumeka molok loro. As-sadisu utawi kaping 6 iku ataratibu urut-urut. Jadi di sini diterangkan jika fardunya wudu itu ada 6 perkara. Nah, dari 6 perkara itu yang pertama yaitu an-niyatu, itu niat. Nah, niat sendiri itu letaknya ada di dalam hati kita. Nah, ketika kita berwudu tentunya kita harus berniat dulu terlebih dahulu. Nah, jika kita berwudu tidak berniat, tentu wudu kita tidak akan sah. Otomatis ketika kita akan melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, itu tidak sah kita jika tidak berwudu yang benar, tidak berwudu, tidak membaca niat. Nah, di sini diterangkan oleh niat dibarengake kelawan kawitane jusi masuk rai. Nah, artinya letaknya niat berwudu itu yaitu ketika kita membasuh muka dibarengkan dalam hati kita untuk berniat berwudu. Jadi letaknya niat itu ada di dalam hati kita. Nah, ketika untuk pelafalan niat itu hanyalah sebuah sunnah bagi kita saja. Nah, jadi ketika kita melafalkan niat itu sunnah, bukan wajib, karena niat itu letaknya di dalam hati. Nah, untuk
fardu yang kedua yaitu ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Nah, di sini diterangkan untuk batas-batas muka yaitu dari atas sampai ke bawah. Nah, dari atas itu dari tumbuhnya rambut, dari sini nih, tumbuhnya rambut halus yang ada di atas ini hingga ke bawah sini, di bawah janggut. Nah, untuk bagian samping itu yaitu di sini. Nah, ini antara rambut dan atas telinga ini harus basah sampai ke bawah. Nah, ini pun intil-intilnya ini apa ini namanya? Intil apa ya? Nah, ini harus basah sampai ke bawah. Bawah janggut ini. Nah, itu harus basah. Sini. Itu batas-batas membasuh muka dari atas sampai ke bawah dan perbatasan di telinga sini. Kemudian fardu yang nomor 3 yaitu ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan kita mengalir ini untuk mengkos sikut loro ya, hingga kedua sikut kita. Nah, untuk fardu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan kita. Nah, dari sini sampai ke sikut, dua tangan kita sampai ke sikut, itu batas membasuh tangan kita. Jangan lupa untuk menyela-nyela jari-jari tangan kita. Nah, itu fardu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan hingga ke sikut. Kemudian fardu yang nomor 4 yaitu masyu syai'in minar ra'si, artinya membasuh sebagian kepala. Untuk fardu yang ini yaitu membasuh sebagian kepala. Ingat, ada sebagian kepala. Jadi ketika membasuh sebagian kepala, membasuh kepala cukup sebagiannya saja, mungkin sini, nggak perlu untuk seluruhnya dibasuh seperti kita mandi, itu nggak perlu. Jadi cuma sebagiannya saja ya, karena di sini diterangkan sebagian kepala saja, tidak perlu untuk membasahi semuanya, itu sunnah. Kemudian yang fardu yang nomor 5 yaitu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki kita hingga mata kaki. Nah, batas-batasnya yaitu dari ujung jari kaki hingga ke mata kaki kita itu harus basah. Dan jangan lupa untuk menyela-nyela antara jari-jari kaki kita, misalnya antara jari ibu jari kaki dengan telunjuk ada kotoran, ada sesuatu, itu harus dibersihkan. Nah, jangan sampai itu terlewatkan dari kotoran dan najis. Jadi harus di sela-sela dibersihkan di sela-selanya. Kemudian fardu yang nomor 6 yaitu at-tartib, yaitu urut-urut atau tertib. Jadi ketika kita berwudu itu harus tertib, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Jadi ketika kita berwudu tidak boleh tiba-tiba langsung membasuh kedua kaki, itu nggak boleh. Jadi ketika kita berwudu harus tertib atau urut-urut. Jadi yang pertama niat, kemudian membasuh muka dan seterusnya sampai ke membasuh kedua kaki. Itulah beberapa fardunya wudu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat dalam hati, kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga sikut, kemudian yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki,
dan yang keenam at-tartibu, yaitu urut tertib. Nah, itulah penjelasan dari fardu wudu. Mungkin cukup sekian pembelajaran mengenai bab furudul wudu'i. Mungkin banyak kata atau tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan dalam hati teman-teman, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.